apakah kita setuju atau tidak. Nanti komentar dari saya. Oke, baik. Nah, setelah itu sudah oke, katakanlah kita oke berdasarkan informasi dari saya. Baru kemudian Ibu Emil mendapat nomor akunnya Kang untuk mentransfer biaya asesmennya. Nah, ini silakan saudara transfer sekian. Jadi sudah setuju orangnya dan sudah setuju jadwalnya. Nah, gitu. Ya, baik. Nah, itu sekarang kita belum tahu apakah masih disekretariatkan dokumen kita atau sudah ada di asesor kepala. Kita belum tahu. Asesor kepala ini statusnya masih calon ya. Calon. Yes atau tidak tergantung kita. Jadi kita boleh menolak ya. Kita boleh menolak, minta diganti. Tapi ada pertimbangannya. Nanti dari saya ya. Jadi Bu Emil tolong diingat benar. Tolong jangan diklik OK dulu sebelum Anda komunikasi dengan saya. Baik, karena saya sedikit banyaknya tahu latar belakang sebagian besar asesor. Baik, itu pengantar Bapak Ibu sekalian per-asesmen kita hari ini. Syukur-syukur nanti siang Bu email WA ke Bu Yayan ya. Baik, kita mulai menampilkan. Nanti ada beberapa dokumen yang perlu kita diskusikan. Sorry, ini kebaca ya? Terlihat dilihat ya? Baik, ini title-nya persiapan remote assessment ya. Remote assessment. Nah, karena namanya juga remote, Pak sudah berkali-kali komunikasi dengan Pak Sugiono, tolong ini secara teknis dipersiapkan dengan bagus ya. Karena kalau jangankan saya, mungkin teman-teman sekalian kalau saya ngomong atau saya ngobrol, Bapak Ibu mendengar ada berdengung, ada suara kresek-kresek, itu kesannya kurang nyaman ya. Nah itu nanti saya udah koordinasi dengan Pak Sugiono, nanti kita adakan ini uji coba nanti yang mengatur jadwalnya Pak Sugiono, uji coba Zoom-nya ya. Kita ngobrol 5 sampai 10 menit ya uji cobanya. Baik, ini persentase pertama. Nah, fundamentalnya di sini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti mereka akan bertanya yang pertama tentang dokumentasi, mereka akan bertanya tentang implementasi, dan mereka akan bertanya tentang recording. Ini fundamentalnya ya. Nah, di sini kita sudah punya gambaran ya. Berarti nanti dokumen-dokumen sudah mulai sekarang teman-teman ya, ini sudah mulai mengelompokkan dokumen internal itu kan ada 5 ya, dokumen internal level 1, level 2, level 3, level 4, dan yang kelima adalah master list dokumen. Sudah mulai mengelompokkan. Nanti pada asesor bertanya apakah Pak Sugiono atau Ibu Email atau yang lain tinggal menunjukkan di depan kamera. Tunjukkan kepada saya mana instruksi kerja alat oven. Ya nanti Bu Email atau siapa tinggal tunjukkan depan kamera saja. Nah, jadi judulnya saja ya. Bukan judulnya, covernya. Nah, karena ini ada keterbatasan tentang remote assessment, kemungkinan besar dia nggak minta kita memperlihatkan isinya karena tidak mendukung ya, secara teknis tidak mendukung. Demikian pula ini Bapak Ibu sekalian, dokumen-dokumen eksternal. Dokumen eksternal pertama misalnya SNI-nya, rujukannya. Kemudian legal aspek mungkin Perbub atau Perda ya. Kita di Merangin sudah mulai disiapkan ya. Sekali lagi tunjukkan covernya saja ya, covernya saja. Nah, kemudian kelompok kedua yang perlu kita siapkan ini
laporan-laporan implementasi. Yang pertama itu tentang validasi metode. Kemungkinan besar covernya saja Bu Emil. Yang lain ya. Nah, nanti laporan-laporan ini supaya beban Ibu Emil tidak terlalu berat, nanti dibagi saja. Kan kita juga ada Bu Kiki, ada Bu Ria, ada Pak Sugiono barangkali, ada yang lain ya. Ada lain. Jadi misalnya ini laporan ini nanti kalau ditanya oleh asesor, misalnya tunjukkan kepada saya mana bukti Anda telah melakukan audit internal. Nanti apakah Bu Email langsung aja tunjukkan di depan kamera laporan audit internal tahun 2020 atau 2019 semacam itu ya. Demikian pula yang lain. Nah ini kelompok kedua yaitu tentang implementasi. Ya, kelompok kedua ya. Ini kita bicara makro dulu ya. Nanti kita pada sesi terakhir mungkin pertemuan kedua saya merencanakan jika memungkinkan pertemuan kedua itu minggu depan ya. Minggu depan supaya masih fresh. Nah, kemudian ini nggak begitu sulit. Ini kan cuma dokumen-dokumen kan, laporan validasi, laporan uji kompetensi, laporan audit internal, laporan keajuan manajemen, laporan uji banding dan seterusnya ya. Ini tidak begitu sulit ya. Nah, yang sedikit mendalam di sini Bapak Ibu, di recording. Misalnya ini ya, yang agak sulit. Laboratorium telah melakukan pengambilan sampel, tetapi belum menunjukkan penerapan jaminan mutu sampling. Nah, catat Bu Emil. Nanti kalau belum ada ternyata nanti Bu Emil komunikasi ke saya, nanti kita persiapkan bagaimana menyiapkan jaminan mutu sampling. Nah, ini ada di sini, ada di rekaman mutu ranking teknis. Laboratorium telah melakukan validasi metode uji, tetapi rekaman tentang batas deteksi metode belum ada. Nah, jadi kita siapkan itu. Nah, nanti ini akan saya tampilkan ini dalam slide atau dalam format contoh temuan asesor lingkungan ya. Asesor itu banyak ya, tapi yang kita akan perdalam ini adalah contoh-contoh. Ini contoh-contoh konkret ya, temuan ya, contoh di berbagai tempat ya. Asesor ini di tempat ini temuannya ini ya. Laboratorium telah melakukan audit internal, tetapi belum menunjukkan formulir penunjukan tim auditor internal. Jadi punya sebuah rekaman ya, rekaman. Nah, nanti sambil jalan ya, karena kan kemungkinan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bu Email kan kita meminta asesmen dilaksanakan di Desember. Jadi masih ada waktu kurang lebih setengah bulan atau 1 bulan paling lama ya. Kemudian di sini Bu Email dan teman-teman ya, kalau saya bilang Bu Email bukan berarti Bu Email pribadi ya, tapi teman-teman itu kan saya menyiapkan atau sudah membuatkan ada sekitar 80 formulir di level 4 ya. Nah, dari 80 formulir ini saya tugaskan kepada teman-teman untuk melihat satu persatu yang mana yang perlu diisi. Misalnya ya, saya buatkan formulir agenda rapat rutin. Nah, ini harus diisi, teman-teman sekalian, harus diisi. Formulir daftar distribusi dokumen. Nah, ini harus diisi. Kemudian formulir rencana perawatan alat harus diisi. Nah, isinya tinggal contreng-contreng saja ya. Formulir daftar laboratorium kalibrasi.